segala yang ada di dunia ini Tuhan. Biarlah Engkau tetap Allah dan bagian kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Haleluya. Dalam 2 minggu ke depan, kita akan sama-sama boleh memperingati Hari Jumat Agung. Hari yang kita boleh mengingat akan hari kematiannya. Kita mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan bagi saya dan saudara. Biarlah hari ini dengan kita membawa segenap hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang untuk membawa syukur kita persembahkan hati dan hidup kita hanya untuk Tuhan. Sebab Dia layak dan sebab hanya Dialah satu-satunya Allah yang menyelamatkan kita. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Amin. Sungguh pagi ini kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami mau datang ke dalam hadirat Tuhan dengan membawa ucapan syukur di dalam hati kami. Dan biarlah ada kerinduan dari dalam hati kami untuk hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Ya hanya Engkau Yesus Allah dan Rajaku. Datang padanya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, Ku membawa hatiku, katakan hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. ku membawa hidup, Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. inilah hidup kami Tuhan. Serukan ku datang. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku,
mendorong kami untuk boleh mempersembahkan segenap jiwa kami, segenap hidup kami bagi Tuhan. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa serukan hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidup, ku membawa inilah persembahanku untuk Yesus, Kau terindah. Selamanya, ya Allah, selamanya menyembahmu, Yesus. Bawa kami Tuhan, bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman. Ya Allah, ini yang kami alami dan kami rasakan hidup di dalam Tuhan. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahkan bagimu, jiwaku tenang di hadirat-Mu.
kekuatan Roh Kudus, Allah boleh mendorong kami untuk terus mempersembahkan hati dan hidup kami kepada Tuhan. Hari ini ya Bapa, biarlah Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah ini. Biarlah Engkau berkenan hadir untuk menceritakan isi hatimu kepada kami. Biarlah Engkau hadir di sini untuk boleh meneguhkan iman kami. Engkau menegur segala kesalahan kami. Ya biar firman-Mu hari ini boleh sekali lagi menguatkan kami untuk tetap hidup di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Mengingat segala kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, biarlah segala apa yang kami kerjakan pada hari ini, pada pagi ini, di tempat ini, hanya untuk Tuhan dan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom. Kita tetap bagi berdiri. Biar hari ini kita mau berikan salam kanan kiri depan belakang, katakan hari ini kita mau memuji Tuhan. Mari puji Dia, mari puji Dia. Haleluya. Hari ini aku rasa bahagia. Amin. Haleluya. Biar hari ini kita boleh melihat ada kasih Tuhan yang boleh menyatukan saya dan saudara. Amin. Berkumpul bersama saudara seiman.
dalam kesatuan, di dalam kebersamaan dan kerukunan, ada berkat yang akan Tuhan curahkan di tempat ini. Dan di dalam keluarga kita ada kesatuan, disitulah Tuhan mencurahkan berkat-berkat. Haleluya, kita mau sama-sama dengan iman kita mau perkatakan pujian ini. Bahwa karena kasih Allah, aku menjadi diberkati, aku menjadi melimpah di dalam kasih Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini. Amin. Haleluya Tuhan. Biar berkat kesehatan, hikmat dan kebajikan turun di tengah-tengah tempat ini dan di dalam hati kita. Kasih setiamu, Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, tangan dengan iman. aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dalam sebab kasih setiamu nyata bagi kami. Amin. Yuk nyanyikan lagi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Ini yang kami tahu. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya, boleh sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita mau saling memberkati satu dengan yang lainnya. Kita mau katakan, bukan saja aku diberkati Tuhan karena setianya, tetapi kamu pun diberkati. Kamu diberikan kelimpahan, hikmat, kebajikan, kekuatan iman. Sebab Allah kita sanggup menyediakannya. Sebab Allah sanggup Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. sebab Allah sanggup ya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, Dan anugerahnya sangat besar bagimu, bagimu, bagimu juga. Katakan kamu diberkati. kamu diberkati, kamu dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan kamu ya. Kamu diberkati, kamu dilimpahi karena Allah sanggup menyediakan. Oleh yang sama yang belakang. Diberkati, kamu Yang kamu diberkati di dalam Tuhan. Amin. sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Allah yang memberkati kita semua. Bersoraklah. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya, haleluya. Kami sungguh percaya bahwa Allah sanggup untuk menyediakan segala yang kami perlukan. Bahkan jauh dari sebelum kami harapkan dan kami doakan. Tuhan sudah menyediakannya bagi kami dan Allah sanggup untuk memberikan segalanya bagi kami. Seturut kasih dan kemurahan-Mu. Akan tetapi Tuhan, bila apa yang kami terima
apa yang kami hadapi juga tidak sesuai yang kami harapkan dan inginkan, kami tetap mau dengan iman katakan bahwa Allah kami sanggup untuk menyediakan segalanya. Allah kami sanggup untuk melakukan segala perkara. Sekalipun aku tidak melihat, sekalipun aku tidak menerimanya saat ini, tapi kami percaya Allahku, Allah yang sanggup, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Dan biarlah Tuhan di atas dari segala berkat yang boleh kami terima dan kami harapkan, biarlah kami terus mengingat bahwa ada harapan terbesar bagi manusia yang Tuhan sudah beri bagi kami. Ada keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau Allah mau turun ke dalam dunia ini, datang ke dunia dan menyelamatkan kami. Inilah berkat terbesar, karya terbesar yang kami terima dari Tuhan yang besar. Biarlah hari lepas ke sehari, melewati segala tantangan demi tantangan, kami tetap mengingat ada kasih Tuhan yang besar yang sudah menyelamatkan kami dari hukuman kekal. Karya pengorbananmu di Kalvari selalu ada di hati dan pikiran kami, sehingga selalu meluap ucapan syukur di dalam kami, bahwa pencobaan demi pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa. Akan tetapi, biarlah kami terus menjalaninya dengan iman percaya kepada Tuhan. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa mengasihi kami. Allah yang luar biasa memperhatikan dan peduli akan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. serukan namanya. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami mau nyanyikan lagi tentang kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, Hanya ku temukan di dalam. hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Nyanyikan pujian itu. Pujian dari hatiku,
kasih Tuhan buat kasih-Mu. Hari ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Biarlah setiap kami boleh datang dan mengharapkan firman. Seperti rusa yang merindukan air dan sungai-Mu. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau dan firman-Mu. Ya Allah, bersabdalah di tengah-tengah kami. Syukur. Siapkan hati kita saudara. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sepanjang pagi ini apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu? Apa yang Tuhan ingatkan di dalam hatimu? Biarlah engkau mau mengatakan kepada Tuhan pribadi lepas pribadi kepadanya. Biarlah dengan kekuatan Roh Kudus, kita boleh membawa doa itu kepada Tuhan. Dan hati kita boleh dipersiapkan lebih lagi untuk mendengarkan firman-Nya. Untuk ditabur oleh firman-Nya. Ya Allah, biar hari ini apa yang akan kami dengar hanyalah perkataan-Mu. Yang akan kami terima hanyalah isi hati-Mu. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Kami tahu dan kami sangat percaya Engkau selalu ada bagi kami. Hari lepas ke sehari sampai nanti hari Jumat Agung. Biarlah perasaan ini menetap di dalam hati kami. Kami mengingat akan hari kematian dan pengorbanan-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Ayo mari jemaat Tuhan, angkat hatimu. Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
Sungguh kami tak kunjung mengerti ya Tuhan, kenapa Engkau mau terus mencintai kami. Sungguh kami tak paham, mengapa Tuhan mau terus mencurahkan kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu betul Tuhan, betapa seringnya kami mengkhianati Tuhan. Betapa seringnya kami melupakan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu tidak ada lagi yang bisa kami lakukan selain mengucapkan syukur kami. Yang setulus-tulusnya dari lubuk hati kami yang terdalam. Dan juga memberikan tubuh kami, jiwa dan roh kami, hanya pada Engkau, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Bapa, ketika kami sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertulis, kami berdoa biarlah Engkau Allah yang hidup Bapa Sorgawi, berkenan menyatakan isi hati-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Kristus Sang Firman hidup bersabdalah, Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami. Tenangkanlah hati kami yang gelisah, gelisahkanlah hati kami yang tenang. Kiranya ucapan mulut hamba-Mu dan perenungan hati kami semua berkenan kepadamu, ya Tuhan Allah, gunung batu dan penebus kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat pagi. Saya sangat bersyukur bisa kembali beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan di GBI Jelambar Timur. Hari ini saya tidak datang sendirian, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya hadir bersama istri saya, juga ada adik ipar saya sama putra kami, kebetulan adik ipar dari Filipina lagi berkunjung ke Indonesia, jadi bawa rombongan hari ini Saudara-saudara. Ya. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal 4, ayat 13 sampai 17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Kalau saudara sudah mendapatkan, saya akan membacakan untuk kita semua. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, dengarkanlah firman Tuhan. Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yesus pernah berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara, banyak orang memiliki yang namanya wish list ya, saudara-saudara ya. Ada hal-hal yang ingin kita lakukan dalam hidup atau ingin kita miliki atau ingin kita alami dalam hidup kita. Nah, buat saya secara pribadi, saudara-saudara, ini salah satu wish list saya. Ada yang tahu ini di mana? Nggak ada tahu ya, saudara-saudara ya. Saya belum pernah ke sini sih, baru wishlist, saudara. Baru masukin keranjang aja. Ini adalah Santorini, salah satu pulau di Yunani, saudara. Entah kenapa saya tuh dari sejak pertama kali lihat foto ini di wallpaper komputer sebetulnya, saudara. Rasanya kok pengen ke sini begitu ya. Mau ngapain? Rasanya pengen liburan full the whole year. Saya pengen menikmati alam di sana, pengen istirahat, ngobrol, berenang, makan gitu ya. Baca buku, nulis-nulis, berdoa, baca Alkitab, nyanyi. Wah, the whole year hanya begitu saja deh. Saya pengen refresh di sana begitu. Itu wishlist saya.
Nah, saya yakin saudara-saudara di dalam ruangan ini pasti punya wishlist. Betul? Betul atau betul? Ada ya saudara-saudara ya? Nah, saya mau minta saudara-saudara untuk memejamkan mata sejenak 1 menit aja. Pejamkan mata, lalu pikirkan apapun itu yang menjadi harapan saudara-saudara. Bayangkan itu di benak, imajinasikan itu saudara alami atau saudara miliki. Nah, mulai dari sekarang, ayo merem, jangan lihat saya saudara-saudara. Saya kasih waktu 1 menit ya. Untuk para. Oke, cukup, boleh buka mata. Nah, jadi saudara-saudara tadi sudah membayangkan ini macam-macam nih ya, beda-beda pasti setiap orang ya. Nah saudara, jangan kasihkan nanti kebanyakan mimpi ya saudara-saudara ya. Saudara, bagaimana kalau ada seorang yang memberitahukan kepada saudara-saudara begini. Tadi kan saudara sudah bayangkan sesuatu tuh ya, apapun itulah ya. Kalau saya pasti Santorini ini, mau ke sana begitu. Apapun itu yang tadi dibayangkan saudara, lalu ada seorang bilang ke saudara begini. Hey, saya tahu rahasianya. Bagaimana supaya yang kamu bayangkan tadi pasti kejadian. Weh, ada amin ya saudara ya. Saudara mau tahu nggak rahasia? Kalau ada orang ngomong kayak begitu, saudara mau tahu nggak? Kepo nggak saudara-saudara? Pasti kepo ya. Iya dong, kita kalau punya banyak keinginan dalam hidup, lalu ada orang yang bisa kasih tahu, gimana keinginan saya ini pasti terjadi. Kita pasti kepo, kasih tahu gue dong. Gimana? Karena gue banyak keinginan nih dalam hidup. Dan saya pengen tahu supaya keinginan saya itu jadi kenyataan. Nah saudara-saudara, ada seorang ya yang namanya Rhonda Byrne. Ini orang Australia saudara-saudara. Dia tulis buku The Secret namanya, judulnya. Sebetulnya itu awalnya film dulu saudara-saudara. Lalu dia tulis buku The Secret. Ini sudah diterjemahkan ke dalam 44 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Saya nggak tahu di sini apa yang ada yang sudah baca saudara-saudara buku ini. Belum ada yang pernah baca ya. Ini sudah diterjemahkan ke 44 bahasa, terjual lebih dari 21 juta eksemplar. Jadi ini bukan buku yang kaleng-kaleng nih saudara-saudara nih. Nah buku The Secret ini atau rahasia begitu ya saudara-saudara ya. Ini yang mengajarkan atau mempopulerkan apa yang kita kenal sekarang sebagai The Law of Attraction. Yang jadi topik hari ini saudara-saudara. Saya diminta bahas tentang The Law of Attraction. Apa itu? Hukum tarik-menarik. Apakah itu hukum tarik-menarik saudara-saudara? Sederhananya begini, saudara tahu magnet? Magnet saling tarik-menarik bukan? Yang saling tarik-menarik yang mana? Utara pasti sama selatan. Yang berbeda akan saling tarik-menarik. Kalau yang sama akan menolak gitu ya. Nah dia meyakini saudara-saudara, pikiran manusia itu seperti magnet yang daya tariknya itu kuat sekali. Jadi saudara-saudara, kalau kita memikirkan sesuatu yang baik, maka yang baik dari semesta ini akan datang dan kita alami dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau kita memikirkan hal yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, maka hal yang buruk dan jelek itu juga akan tertarik semua ke dalam hidup kita dan kita akan alami. Ini inti dari The Law of Attraction, saudara-saudara. Dan ini sangat populer sebetulnya. Di TikTok, di medsos, di mana-mana banyak influencer yang mempopulerkannya, saudara-saudara. Nah, salah satunya adalah, ini saudara pasti tahu ya, Oprah Winfrey, saudara-saudara ya. Oprah Winfrey ini meyakini The Law of Attraction ini dan juga menyebarluaskannya, saudara-saudara. Dia pernah mengatakan, the big secret in life is there is no secret. Rahasia besar dalam hidup itu adalah tidak ada rahasia katanya. Apapun goal kamu dalam hidup, kamu bisa ke sana kalau kamu mengupayakannya. Dengan cara apa? Memikirkannya, mengimajinasikannya, mengimaninya kamu akan dapat begitu ya. Ini saya pernah lihat nih saudara-saudara ya, latihannya sederhana. Mulai dari apa? Bayangin ada kupu-kupu datang ke rumah kamu. Latihan dari hal yang kecil dulu. Tapi bukan hanya dipikirin,
diyakini seolah-olah kupu-kupu itu bakal datang, terus diyakini, saudara-saudara, seperti itu. Kalau nggak terjadi juga artinya apa? Kurang yakin loh, gitu, saudara-saudara. Jadi saudara mau kaya, kalau mau kaya pikirin uang datang tuh kayak magnet, nempel ke kita gitu, saudara-saudara. Mau cuan, pikirin cuan nempel ke kita, bayangin, maka itu akan datang dalam hidup kita, saudara-saudara. Nah, Winfrey adalah seorang yang mengaku Kristen. Dan Rhonda Byrne juga meyakini, saudara-saudara, bahwa ajaran ini itu berdasarkan Alkitab. Dia meyakini ajaran ini adalah diajarkan oleh perjanjian baru, saudara-saudara. Gitu ya, dia pernah, ini di bukunya The Secret gitu ya, dia mengatakan, saudara-saudara, it doesn't matter who you are or where you are, the secret can give you whatever you want. Wow. Rahasia ini katanya bisa memberikan kamu apapun yang kamu mau. Dia katakan gitu ya, sorry. Ini kelewatan, sorry. Wah kok loncat ya, sebentar, loncat. Iya. Nah saudara-saudara, salah satunya saudara-saudara yang Rhonda kutip adalah Matius 21 ayat 22. Memang Yesus pernah berkata begini, jika kamu percaya apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya. Jadi kalau kamu tidak menerimanya, antara kamu nggak percaya atau kamu tidak berdoa. Dasar orang-orang kurang beriman. Gitu ya kira-kira ya saudara-saudara ya. Kamu mau sembuh dari penyakit, percaya dan berdoa. Kalau nggak sembuh-sembuh, kamu kurang percaya ketika meminta. Kamu mau kaya, mau punya rumah, mau punya mobil, mau punya jodoh, mau punya istri yang cantik, suami yang ganteng. Percaya dan berdoa sampai dapat. Kalau nggak dapat berarti kurang beriman dan kurang berdoa. Saudara, pertanyaannya, benarkah ini yang diajarkan Yesus? Benarkah perjanjian baru mengajarkan ini seperti yang diklaim oleh Rhonda Byrne? Ternyata kalau kita selidiki sama sekali tidak, saudara-saudara. Ada satu masalah besar dari the law of attraction ini yang sangat populer di mana-mana. Ini wujudnya banyak ya, saudara-saudara ya. Wujudnya banyak sekali. Biasanya itu positive thinking begitu ya. Kita harus yakin sama diri sampai kejadian dan seterusnya. Sampai-sampai kita seperti meniadakan kerapuhan dan keterbatasan manusia. Karena apapun yang kita mau bisa kejadian, saudara-saudara. Nah, masalah besar dari the law of attraction ini atau LOA ini, saudara-saudara, mencampur adukan Tuhan dengan ciptaan. Ini saya kutip langsung dari bukunya ya, supaya saudara lihat apa yang dia yakini, saudara-saudara. Dia bilang, you adalah manusia ya, kamu. You are God manifested in human form made to perfection. Kamu itu adalah seperti Allah kecil gitu ya, yang termanifestasikan dalam bentuk manusia. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita bisa melakukan apapun sebagai manusia. Alam semesta ini punya kekuatan sedemikian kuat. Kita bisa menarik semua itu sehingga apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita diyakini, dibayangkan, dirasakan itu bisa termanifestasi akhirnya jadi kenyataan. Ini juga dari dia saudara-saudara. You are God in the physical body. You are all power, you are all wisdom, you are all intelligence, you are perfection, you are the creator. And you are creating the creation of you on this planet. Kamu menciptakan the creation of you di planet ini, saudara. The power of law of attraction. Nah, saudara-saudara, dari pernyataan-pernyataan ini, saudara-saudara, kita melihat bagaimana sebetulnya Byrne sudah mencampur adukan Tuhan, Sang Pencipta, dengan ciptaan. Dan ini masalah besar. Kalau kita lihat di 10 perintah Allah, saudara-saudara, hukum yang kedua adalah, apa hukum yang kedua? Jangan membuat apapun, patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Ini adalah perintah untuk tidak mencampur adukan antara ciptaan dan Sang Pencipta. Pencipta adalah pencipta, ciptaan adalah ciptaan, saudara, terpisah. Kita meyakini doktrin penciptaan, saudara, bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, ini yang diucapkan oleh banyak gereja setiap hari Minggu ketika mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Khalik adalah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Itu pengakuan iman setiap minggu. Ada sang pencipta, ada ciptaan, dan itu beda kategori, saudara-saudara. Saudara, ketika kita bilang kepada Tuhan, Tuhan Engkau kudus, kudus, kudus. Saudara tahu nggak artinya apa itu? Apa maknanya? Dalam bahasa Ibrani kudus itu kadosh. Kadosh arti harafiahnya itu terpisah. Jadi ketika kita bilang kepada Tuhan, Tuhan Engkau kudus, kudus, kudus. Kita bisa maknai seperti ini. Tuhan Engkau itu begitu terpisah dari kami. Kami berdosa, Engkau itu begitu suci. Kami tidak sempurna, Engkau sempurna. Kami terbatas, Engkau maha kuasa, tidak terbatas. Engkau kudus, jauh di sana. Itulah sebabnya begitu mengagumkan ketika Allah yang kudus ini mau turun ke dalam dunia ini. Jadi manusia. Mati disalibkan, saudara. Ciptaan dan pencipta tidak boleh dipisahkan. Dan ini masalah besar dalam LOA. Yang saya lihat masalah paling utama. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat the law of attraction dalam terang doktrin penciptaan, maka ada beberapa implikasinya, saudara-saudara. Kalau kita menghayati betul bahwa Allah adalah sang pencipta yang menciptakan bumi beserta segala isinya, bahwa universe ini, alam semesta ini juga adalah ciptaan Tuhan yang terbatas. Semesta, kan sekarang ada istilah-istilah semesta mendukung, kira-kira gitu ya. Kalau semesta berkenan, semesta itu bukan Tuhan, saudara-saudara. Semesta itu ciptaan juga. Di dalam bukunya, saudara-saudara, karena diminta bahas ini jadi baca bukunya, saudara-saudara saya. Dia bilang, believe in the universe. Percayalah pada alam semesta. Wah, alam semesta jadi Tuhan, saudara. Nah, kalau kita meyakini doktrin penciptaan kita hayati, ada setidaknya 2 implikasi, saudara-saudara. Yang pertama, implikasi pertama adalah berdamailah dengan kerapuhan dan keterbatasan diri kita sebagai manusia. LOA tidak bisa berdamai dengan itu, saudara. Bahwa manusia itu tidak ada batasnya. Kamu bisa melakukan apapun. Tapi doktrin penciptaan, apalagi ketika mengingat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia ini adalah rapuh adanya, terbatas adanya. Kita boleh punya banyak keinginan ini dan itu. Seperti tadi pembacaan Yakobus ya saudara-saudara ya. Kita boleh punya keinginan apa katanya, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, berangkat ke sana, kami tinggal di sana setahun berdagang dan bla 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 bla. Kita boleh punya begitu banyak keinginan ini dan itu dari A sampai Z, namun sadarilah saudara-saudara, begitu banyak hal di luar kendali kita sebagai manusia. Terlalu banyak hal di luar kendali kita. Apa yang akan terjadi 1 jam ke depan saja kita nggak pernah tahu, saudara-saudara. Karena itu kita perlu berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua keinginan kita itu bisa terpenuhi. Kita bukan Tuhan. Saudara ingat dosa manusia pertama itu apa sih dosanya? Adam dan Hawa, dosanya apa sih? Apa masalahnya dengan makan buah? Bukan buah apel ya saudara-saudara ya. Nggak dibilang di Alkitab apel loh. Apa masalahnya dengan makan buah? Masalahnya bukan makan buahnya. Masalahnya Tuhan udah ciptakan kamu, Tuhan kasih aturan, tapi kamu mau bikin aturan sendiri. Artinya kamu mau jadi Tuhan. Itu masalahnya. Itu dosa pertama. Keangkuhan adalah apa? Orang manusia mau jadi Tuhan. Dan itu saudara kalau kita mau jujur itu yang masih sering kita lakukan dalam hidup bukan? Kita mau jadi Tuhan. Mau segala keinginan kita yang tercapai. Mau ngatur hidup kita sendiri. Suka-suka gue deh begitu ya. Merasa segala sesuatu ini punyanya kita. Kalau cek orang Sunda kata orang Sunda kita kekepin gitu ya saudara-saudara. Seolah-olah kita pengen jadi Tuhan. Saudara-saudara, the law of attraction adalah wujud keangkuhan manusia. Yang merasa bisa melakukan dan mendapatkan segala sesuatu yang ia inginkan. Padahal kita tahu saudara-saudara, banyak hal di luar kendali kita. Begitu banyak hal di luar kendali kita. Saudara, ini kaum ibu yang pernah mengandung, saya ingat dulu waktu anak kami masih di kandungan ya saudara-saudara ya. Seorang bayi yang dikandung di kandungan seorang ibu. Apakah orang tuanya bisa memastikan anaknya lahir sehat?
Ibu-ibu yang pernah mengandung, ibu bisa memastikan nggak anak yang lahir itu sehat? Dan anggota tubuhnya lengkap, terus nanti secara emosional juga sehat. Bisa pastikan itu, saudara? Gak bisa loh. Yang ada di dalam kendali seorang ibu hanyalah makan yang benar, dengan gizi yang seimbang, tercukupi, tidur yang benar, pola istirahat yang benar, semua yang benar. Itu bagian seorang ibu. Dulu saya ingat sempat ngobrol sama diskusi sama istri. Apa yang terjadi di dalam sana kita nggak tahu loh. Dalam kandungan itu. Itu di luar kendali kita. Di luar kendali ibu. Bahkan seorang ibu ketika udah makan sehat, segala macam, minum vitamin, segala macam gitu. Bisa saja anak yang lahirnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang ibu. Anaknya bisa meninggal di dalam. Bisa meninggal pas keluar. Saya ingat waktu anak kami lahir, saudara, nggak nafas 30 detik. Saya ngelihat udah panik waktu itu, saudara-saudara. Banyak hal di luar kendali manusia, saudara-saudara. Dan ini adalah bagian dari realitas penciptaan. Kita harus berdamai dengan itu. Ada hal-hal yang sebagai manusia saya harus terima. Enggak semua keinginan saya bisa tercapai. Saya boleh punya banyak rencana. Tapi manusia, darah dan daging, rapuh adanya. Tidak semua keinginan saya bisa terpenuhi. Itu implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua, saudara-saudara. Kalau kita menghayati bahwa ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, semesta ini dengan segala isinya, maka saudara, hidup kita ini bukanlah tentang kita dan keinginan kita. Hidup ini adalah tentang Tuhan dan kehendaknya. Ini kontras dengan LOA. Kalau LOA, saudara baca Law of Attraction, semuanya adalah tentang saya, dan saya. Apa yang saya inginkan dalam hidup akan terjadi. Apa yang saya mau pasti terjadi. Semuanya tentang S-A-Y-A. Saya. Karena itu saudara di Yakobus, tadi di teks yang saya bacakan. Katakan gitu ya, ayat 15. Sebenarnya katanya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Makanya rasanya perlu belajar dari sahabat-sahabat kita orang muslim ya, yang selalu mengatakan, insya Allah. Yang artinya apa sebetulnya? Jikalau Tuhan menghendakinya. Kalau bikin janji sama teman-teman muslim, saudara-saudara mau janji meeting besok aja, besok nih. Kalau kita orang Kristen mungkin besok meeting ya bro, siap gua datang jam 5. Kalau teman-teman orang muslim enggak loh. Dia akan bilang, insya Allah. Kok kayak gak pasti sih bro? Ya emang gak tahu kan ntar malam gua mati atau enggak gitu kan ya saudara-saudara ya. Kita gak pernah tahu saudara-saudara. Jadi hidup ini bukan tentang kita dan keinginan kita. Hidup ini adalah tentang Tuhan dan kehendaknya karena ia adalah pencipta langit dan bumi. Saudara, law of attraction membuat kita menempatkan diri kita sebagai pusat kehidupan. It's all about me and what I want. Dan itu masalah besar. Padahal hidup ini adalah anugerah Tuhan. It's a gift. Given. Apapun itu. Talenta kita, waktu kita, uang kita. Saudara-saudara, itulah titipan Tuhan. Makanya saudara-saudara kalau hidup adalah titipan Tuhan, itu kan lagu yang populer ya saudara-saudara. Hidup ini adalah kesempatan, populernya di usia yang emas biasanya ya Pak ya. Usia senior, hidup ini selagi aku masih kuat nih. Kalau masih kuat harus lakukan sesuatu buat Tuhan gitu kan saudara-saudara ya. Saudara-saudara, maka kalau hidup ini adalah anugerah Tuhan, titipan Tuhan, maka mestinya kita gunakan hidup kita hanya untuk menggenapi tujuan Allah. Bukan sibuk menggenapi tujuan kita sendiri, saudara-saudara. Banyak orang Kristen pengen jadi kaya. Saudara pengen jadi kaya? Enggak. Enggak ada yang mau ngaku di sini ya, saudara-saudara ya. Banyak orang Kristen pengen jadi kaya, saudara-saudara. Pertanyaan saya, setelah udah kaya mau ngapain? Setelah udah kaya mau ngapain, saudara-saudara? Saudara, firman Tuhan bilang gini ya, ini buat saudara-saudara yang pengen jadi kaya ya.
Namun mereka yang ingin kaya katanya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaannya. Saya pernah dengar pengkhotbah ngomong begini. Boleh nggak jadi kaya? Boleh, nggak salah. Kalau buat saya saudara-saudara, kayaknya enggak deh. Kitab suci bilang, kekayaan nggak boleh jadi tujuan hidup. Tidak boleh. Tujuan hidup kita cuma satu. Kita suka nyanyiin di gereja. Menyenangkanmu, senangkanmu. Apa? Benar hanya itu kerinduanku? Enggak Tuhan, mau kaya juga Tuhan. Kita jadi orang-orang munafik ya saudara-saudara ya. Kita nyanyi sambil nangis-nangis dalam gereja, Tuhan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerindu. Tuhan bilang, ngibul lu. Lu mau jadi kaya kan? Katanya kerinduannya menyenangkan saya, tapi kan pengen kaya juga kan? Saudara, jangan pernah jadikan kekayaan tujuan hidup. Dosa loh. Kekayaan jangan jadiin tujuan hidup. Kekayaan itu bonus dari Tuhan. Bagian kita apa? Kerja jujur, berintegritas, berdoa, beri yang terbaik. Itu bagian kita. Udah. Mau kaya, mau miskin, yang kasih siapa? Bos. Mazmur 127 bilang apa saudara-saudara? Tuhan memberikan berkatnya kepada yang dicintainya. Pada waktu ia, baca di rumah nanti ya. Pada waktu apa? Ia tidur. Jadi harus sering-sering tidur saudara-saudara. Supaya dikasih berkat sama Tuhan. Sia-sialah kamu bangun pagi sampai sore malam katanya sia-sia. Sia-sia kamu bangun subuh, kerja pulang malam, tengah malam. Karena Tuhan kasih berkat kepada yang dicintai. Waktu ia tidur. Poinnya apa sih? Bukan disuruh tidur, suruh malas. Bukan saudara-saudara. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kalau kamu berusaha jadi kaya, aku gak izinkan kamu jadi kaya. Sampai botak juga gak akan kaya saudara-saudara. Makanya jangan pernah jadikan kekayaan tujuan hidup. Hampa sekali hidup kita. Dan kalau seperti itu jangan berani-beraninya ngaku menjadi orang Kristen, saudara-saudara. Saudara, sebetulnya kalau semakin kita kenal Tuhan ya, maka makin intim sama Tuhan. Keinginan kita tuh makin selaras sama keinginan Tuhan loh. Apa yang kita inginkan tuh makin selaras sama yang Tuhan inginkan. Makanya kalau baca Alkitab jangan dipotong-potong saudara-saudara. Yang sering dipotong-potong Yohanes 15 katanya gitu ya. Nih, mintalah apa saja dalam namaku maka akan kuberikan kepadamu. Yohanes 15 dibilang kalau kamu tinggal dalam firmanku. Dan firmanku tinggal dalam kamu. Kalau orang yang tinggal dalam firmannya dan firman tinggal dalam kita, apakah dia akan meminta sesuatu yang di luar kehendak Tuhan? Enggak. Dan itu konteksnya berbuah loh saudara-saudara. Ini yang harus jadi perenungan kita. Minta apa saja kepada Tuhan pasti dikasih. Pertanyaannya saudara-saudara, kenapa kita tuh minta seringkali hanya urusannya sama kesuksesan finansial, kenyamanan hidup, itu yang kita minta dari Tuhan. Tuhan, pengen kaya kok, gak kaya-kaya nih Tuhan. Itu yang kita minta, tapi kita minta gak sama Tuhan saudara-saudara. Ketika misalnya pernikahan kita sekarang di ujung tanduk. Minta sama Tuhan. Ketika saudara lagi terjebak dalam perselingkuhan. Gak tahu saya harus keluar gimana. Minta gak sama Tuhan. Ketika kita terjerat sama dosa yang begitu bikin kita jauh dari Tuhan. Kok kayaknya gak bisa lepas-lepas. Minta gak sama Tuhan. Ketika menghadapi tantangan pelayanan ini dan itu berat rasanya. Minta gak kekuatan sama Tuhan. Tuhan bakal kasih saudara-saudara. Hidup di Indonesia jujur susahnya setengah mati. Mau hidup lurus susah. Minta gak sama Tuhan, Tuhan kasih aku kekuatan. Supaya aku bisa terus lurus. Kita seringkali malah selektif ya saudara-saudara ya. Kalau yang urusan cuan, bocuan, Tuhan aku imani.
Tapi kalau urusan hidup taat dan setia sama Tuhan, mungkin gak berdoa, gak minta sama Tuhan, saudara-saudara. Kita memang manusia-manusia celaka seringkali, saudara-saudara. Saya punya pengalaman menarik, saudara-saudara. Tahun 2016 kira-kira, kami itu para pendeta di gereja kami itu sharing beban lah gitu ya. Ada bidang-bidang yang harus didampingi, bidang apa aja. Masing-masing share, oh saya damping ini deh, damping ini itu gitu ya. Waktu itu saya ingat banget, karena training saya, sekolah teologi saya itu kan dalam bidang teologi sistematika. Jadi saya bilang, saya bebannya tuh di bidang pembinaan, kalau nggak pembinaan peribadahan. Kenapa peribadahan? Karena saya juga pemusik. Saya punya beban di peribadahan. Oke, 2 itu deh. Singkat cerita rekan-rekan semua share, ternyata ada yang minatnya sama. Dan ada satu bidang yang tidak ada yang terbeban. Bidang apa itu? Bidang misi dan eksternal. Ini yang urusan keluar-keluar nih saudara. Urusan sama masyarakat segala macam. Singkat cerita pada waktu itu nggak ada yang mau pegang. Lalu saya pikir waktu itu ada dorongan sih dalam hati ya. Walaupun saya mikir, wah saya nggak punya pengalaman apapun nih dalam bidang ini. Jalin relasi sama lintas iman apa segala macam, bagian dari misi nggak punya pengalaman sama sekali. Orang saya trainingnya teologi kok, bukan misi. Tapi karena nggak ada yang mau lakuin, saya bilang ya udah deh Tuhan kalau nggak ada yang mau lakuin, saya lakuin, nyemplung situ. Cuma waktu doa saya cuma satu, tolong kasih petunjuk saya harus ngapain. Saya nggak paham, nggak pernah punya pengalaman. Singkat cerita saudara, ketika saya nyemplung ke sono, ternyata betul loh janji Tuhan. Apa yang saya minta dikasih. Saya nggak paham, kok saya bisa ya lakukan itu semua. Kalau sekarang flashback gitu ya, dulu saya nggak mau masuk nyemplung ke situ. Kalau saya flashback saudara-saudara, sekarang gereja kami punya relasi yang bagus banget dengan RT, RW, lurah, camat, kapolsek, kapolres, kodim, wali kota, komunitas lintas agama, Nahdlatul Ulama, GP Ansor, komunitas Hindu, segala macam, kota Bogor saudara-saudara. Kita sampai bisa melakukan vaksinasi sekota Bogor. Selama pandemi 6-7 kali. Ribuan orang yang divaksin. Saudara. Pertama kali dalam sejarah gereja kami. Dan saya kalau flashback, kalau bukan Tuhan, gak mungkin saya melakukan itu semua. Saudara minta, maka akan Tuhan kasih. Tapi jangan mintanya hanya urusan cuan-bocuan saudara. Mintanya urusan apa? Taat dan setia menekuni panggilan Tuhan. Nah saudara, hidup ini bukan tentang kita, semua tentang Tuhan dan tadi disebutkan oleh worship leader. Beberapa minggu lagi kita akan memperingati Jumat Agung. Saudara, tidakkah kita ingat di Taman Getsemani apa yang Yesus doakan? Dia saking ketakutannya, sampai keringat itu kayak darah. Itu kalau dari sudut, itu yang mencatat itu hanya Lukas ya saudara-saudara kalau perhatiin. Hanya Injil Lukas yang catat dia itu peluhnya kayak darah. Kenapa? Lukas itu seorang dokter. Jadi dia tambahin detail itu. Dari sudut pandang medis, kalau mungkin ada dokter di sini, ketika orang ketakutan, saking ketakutan itu sampai bisa pecah pembuluh darahnya. Keluar darah. Dan Yesus berdoa pada waktu itu, kalau boleh ambil cawan ini. Mengalami siksaan itu di tangan tentara Romawi, takut. Bapak kalau boleh ambil. Sampai berdarah, bertetesan. Tapi dia katakan apa saudara? Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kenapa dia mau lakukan itu saudara-saudara? Lagu tadi, gak paham kita kenapa. Tuhan sayang banget sama kita. Ironisnya, Tuhan kita berdoa menyangkal diri kayak begitu waktu dia jadi manusia ya. Tapi kita anak-anaknya seringkali boro-boro nyangkal diri. Yang ada malah kita mengimani LOE ini, Tuhan ini mauku aku klaim. Jadi Tuhan kehendakku di dalam nama Tuhan Yesus. Lah Yesus yang kita sembah aja gak kayak begitu doanya saudara. Bukan kehendakku. Karena aku sadar aku ada di dunia ini. Untuk menggenapi tujuan Bapa mengutus aku.
Saudara, kalau saudara masih hidup, masih bernafas pagi hari ini, saudara ada bukan untuk hidup untuk dirimu sendiri. Tuhan punya maksud. Tuhan titipkan waktu, harta, talenta, semua punya maksud supaya saudara jadi berkat buat orang lain. Hidup kita bermanfaat buat orang lain. Karena itu, orang Kristen boleh gak percaya LOA? Boleh, tapi LOA-nya lain. Kita boleh percaya LOA-nya yang ini, saudara. Love of Abba. Cinta kasih Bapa. Ini LOA yang boleh kita percaya, saudara. Mengingat betapa Abba telah begitu mencintai kita. Ini yang kita imani, saudara. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. So great is the measure of our Father's love. Love of Abba. Ingat kita anak-anak ini cintai Tuhan. Sehingga tujuan hidup kita cuma satu. Bukan memenuhi semua keinginan kita, bukan. Tetapi untuk mencintai Sang Abba yang sudah terlebih dahulu mencintai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Saya mengundang pemusik untuk boleh memainkan musik. Mari saudara-saudara kita mengambil waktu, hening sejenak di hadirat Tuhan. Kita pejamkan mata kita ambil momen ini sebagai momen sakral antara kita bersama dengan Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita, tidak perlu lihat kiri dan kanan, tetapi mari kita menikmati momen ini bersama Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mencintai kita. Saya percaya kalau saudara hari ini datang dengan satu kerinduan untuk mendengarkan Tuhan berbicara, saya yakin sekali Roh Kudus sudah menyapa saudara semua. Karena itu saudara naikkan doa syukur. Apapun yang sudah Tuhan sampaikan kepada saudara, mungkin ada teguran, mungkin ada peringatan. Itu adalah tanda sayangnya Tuhan pada kita. Mungkin ada petunjuk, ada nasihat. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dan mari mohon ampun kepadanya. Kalau mungkin tanpa kita sadari, kita sudah mengimani the law of attraction itu tanpa kita sadari. Mungkin karena media sosial, karena pengaruh orang-orang yang kita follow di medsos. Mungkin tanpa kita sadari, kita sudah memberhalakan semesta, memberhalakan diri kita, mencampur adukan Tuhan dengan ciptaan. Mari ambil waktu ini untuk mohon ampun dan berdoa biarlah Roh Kudus yang tuntun kita kembali untuk menghayati hidup ini adalah anugerah Tuhan dan kita bisa merengkuh segala keterbatasan dan kerapuhan kita sebagai manusia. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan begitu menyayangi kami. Di tengah ketidaksetiaan kami, bahkan kadangkala bahkan kebebalan kami Tuhan. Dalam hidup kami. Tanpa kami sadari mungkin kami seringkali mau jadi tuan dan Tuhan atas hidup kami sendiri. Kami mohon ampun Tuhan. Pegang tangan kami. Biarlah di minggu yang baru ini, Roh Kudus memperbaharui batin kami. Roh Kudus memakukan pandangan kami kepada, sekali lagi kepada salib Kristus.
supaya kami memasuki minggu yang baru ini dengan satu kegairahan baru yang telah dihangatkan oleh cinta kasih Bapa Sorgawi. Akukanlah pandangan kami pada salib Kristus. Dan hangatkanlah jiwa dan batin kami dengan kasih-Mu yang agung itu ya Bapa. Kami menyerahkan diri kami kepada Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pegang tangan kami untuk menghadapi satu minggu ke depan di dalam anugerah Tuhan, dalam setiap peran yang masih Tuhan akan titipkan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus, kiranya setiap kita boleh memiliki pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita. Berikut kita akan simak informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini Youth Sunday Service diadakan pada pukul 12 siang di Gedung 52 Lantai 2 akan dilayani oleh Cisiska yang akan membahas tentang The Law of Love. Rabu 20 Maret 2024, ibadah wanita akan membahas tentang jangan khawatir dan dilayani oleh Bapak Sandi. Ibadah diadakan di Gedung 52 Lantai 2 pada pukul 5 sore. Dan jangan lewatkan untuk ibadah doa di hari Kamis pada pukul 5 sore. Dan pada hari Minggu 24 Maret 2024 pukul 8 pagi ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Dieter Nicholas yang akan membahas tentang etika dan moral. Dilanjutkan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu diadakan di Gedung 52 Lantai 2. Dan pada pukul 12 siang, anak-anak muda diundang untuk hadir dalam Youth Service yang akan dilayani oleh Dieter Nicholas yang akan membahas tentang moral integrity. Dan di bulan Maret ini, khususnya pada tanggal 29 Maret, kita akan bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Ibadah dilakukan hanya satu kali saja pada pukul 8 pagi dan disertai dengan perjamuan kudus. Dan kali ini ibadah Jumat Agung akan dilayani oleh Bapak Pendeta Johannes Sandijaya dengan tema Hukum Kasih. Dan jangan lewatkan juga untuk kita bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus pada hari Minggu pada tanggal 31 Maret 2024. Dimanapun saudara berada, tetaplah menjadi berkat dan terus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Itu ada beberapa pengumuman yang bisa menjadi perhatian kita bersama. Atas nama GBI Jelambar Timur, kami mengucapkan banyak terima kasih buat Pastor Andreas Filipus dan juga seluruh keluarga besar yang juga hari ini hadir juga bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan berkati ya Pak. Selain dari yang tadi kita dengarkan, ada beberapa pengumuman lagi bisa menjadi perhatian kita, yaitu yang pertama untuk pasca anak-anak sekolah minggu, pasca ABI akan diadakan di hari Minggu, di hari pasca juga di tanggal 31 Maret jam 11 siang di lantai 3 gitu, berarti di ruangan ini ya. Jadi buat kita seluruh orang tua atau om atau tante yang punya ponakan atau anak-anak, mari kita dorong untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari Minggu 31 Maret hari Paskah jam 11 di lantai 3. Kemudian ada berita bahagia yang akan sama-sama kita saksikan sebagaimana yang sudah diumumkan minggu-minggu lalu. Ada 2 orang pelayan Tuhan yang sangat setia melayani di gereja kita, yaitu Paulus Widianto dan juga Naomi Ikarani. Yang mana orangnya boleh bagi berdiri? Paulus dan Naomi. Nah, tuh lihat mukanya cocok ya saudara ya. Oke, terima kasih mereka berdua akan melangsungkan ibadah pemberkatan nikah pada tanggal 23 Maret tahun 2024. Yaitu Sabtu depan ya jam pemberkatannya jam berapa Bu?
Jam 10. Nah, seluruh kita jemaat GB Jalan Timur diundang untuk ikut menjadi saksi dan turut juga memeriahkan hari istimewa mereka di dalam ibadah pemberkatan nikah jam 10 pagi di tempat ini. Ya, jadi hari Sabtu depan tanggal 23 Maret 2024 jam 10 pagi kita hadir dan kita mendoakan biar Tuhan saja yang belum memberkati seluruh persiapan yang sudah mereka kerjakan supaya ini boleh menjadi momen untuk Tuhan boleh mencurahkan lagi semangat dan berkat untuk terus hidup melayani Tuhan, melahirkan keluarga-keluarga bagi Tuhan dan meramaikan tempat ini. Amin. Haleluya. Ada dari antara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Oke. Bagi yang ada, kita juga boleh berikan salam kanan kiri depan belakang ya. Kemudian ini tiba saatnya kita akan menjalankan persembahan. Ada 2 kali persembahan yang akan kita edarkan. Bagi jemaat yang mengikuti kebaktian secara online, boleh dapat memberikan persembahannya melalui scan barcode ataupun juga melakukan transfer ke rekening yang ada di layar. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan dan sebelumnya kita berdoa ya. Ya Tuhan, pagi ini kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan boleh menasehati kami, Tuhan boleh mengarahkan kami untuk seperti apa kami harus berpikir, seperti apa hati kami boleh mengharapkan dan mengingini segala sesuatu. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menguduskan hati dan perasaan bahkan pikiran kami, supaya apa yang kami pikirkan, apa yang kami inginkan di dalam hati kami, biar semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Sebab kami percaya saat hati kami terus untuk mencari Tuhan dan segala kebenarannya, segalanya akan Tuhan berikan dan tambahkan bagi hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami bersyukur atas 1 minggu berjalan Tuhan sudah memelihara hidup kami. Tuhan sudah berkati kami di dalam pekerjaan dan juga dalam perusahaan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan boleh terus memberkati kami dan di dalam berkat itu kami terus mengingat Tuhan dan pekerjaan-Mu. Dan yang sebagiannya akan kami persembahkan pada hari ini melalui 2 kali persembahan. Biarlah apa yang kami berikan boleh Tuhan pakai untuk menjadi perluasan pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan selagi kami memberikan uang kami, biarlah hati ini juga boleh diingatkan Roh Kudus untuk terus senantiasa setiap hari untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan bagi Tuhan. Ya Tuhan, inilah persembahan uang kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian sungguh besar. Biarlah hari ini saat kita memberikan persembahan kita terus mengingat ada kasih Tuhan yang terus menarik kita. Ada law of attraction dari Allah yang terus menarik kita untuk terus datang, untuk terus dekat dengan Tuhan. Sekalipun hati ini terus menjauh dari Tuhan, akan tapi syukur kepada Allah. Allah terus mau menarik kita dekat hanya kepadanya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Inilah yang kami pahami Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari nyanyikan. Sungguh besar pengorbanan
lagi, kemana? Kemanakah aku dapat pergi, ya Yesus? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Ya Allah, inilah yang kami sadari. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Ayo mari kita berdiri bersama saudara. Serukan dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk Serukan. sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Saksikan keindahannya, sungguh indah, sungguh besar kasih-Nya, besar. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk segala yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan pikirkan tentang hidup kami. Biarlah pikiran-Mu Tuhan berikan di dalam pikiran kami. Bila perasaan Tuhan, Tuhan taruh di dalam perasaan kami. Supaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, boleh menyenangkan Engkau. Amin. Indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya, haleluya, boleh katakan sekali lagi. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Umat yang dicintai Tuhan, pergilah, jadilah saksi Kristus, tapakilah keseharianmu di dalam cinta kasih Allah Bapa, dan jadilah saksinya yang setia sampai Ia datang kembali. Dan kini terimalah berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Angkat hatimu, katakan. Kami memuji
silakan duduk.